Bab 351. Nama, Kaisar Dewa Kuno. Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Di medan perang, Liu Yu bagaikan mesin penggiling daging. Kemanapun dia pergi, dia akan tersapu bersih, dan tidak ada ruang untuk perlawanan. Untuk sementara, Liu Yu hanya memiliki sedikit orang. Sebaliknya, dia masih memiliki keuntungan besar. Hal ini membuat Zhu Hongming sangat cemas dan berkata kepada Long Aotian dan yang lainnya, "Silakan, tunggu apa lagi? Apakah kalian bersedia memberinya posisi tertinggi? Jangan lupa bahwa jika kalian tidak melakukan yang terbaik, kalian akan dilenyapkan oleh istana suci tertinggi." Tuan Muda Tianyu dan Putri Jing keduanya mendengus dingin, beberapa dengan enggan bergerak untuk memulai. Serangan mereka cukup teratur. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mencoba yang terbaik, tetapi mereka telah melakukan yang terbaik, tetapi mereka tidak putus asa seperti mereka yang berlatih seni bela diri. Jelas, mereka masih mengebor lubang dan melepaskan air. Tentu saja, bahkan jika kebanyakan orang melepaskan air, kekuatan serangan puluhan ribu orang masih tak terbayangkan dan mengerikan. Seiring dengan partisipasi Long Aotian, Wu Feng, Leng Ning dan yang lainnya dalam peperangan, kota Tianjian tiba-tiba menjadi genting. Melihat hal ini, Liu Yu segera mengerti bahwa jika dia terus seperti ini, saya khawatir kota Tianjian akan hancur. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Jika kita terus seperti ini, kita pasti akan kalah. Liu Yu mengerutkan kening, lalu bergegas keluar kota sendirian dan membunuh orang-orang di luar kota. Lihat, itu Liu Yu yang keluar. Serang dia, kita akan menang jika kita membunuh keluarganya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa menghentikan kita semua untuk menyerang. Meskipun mereka terkejut, Liu Yu berlari keluar kota, dan kemudian mulai menyerang Liu Yu. Begitu keluar kota, Liu Yu melepaskan tembakan dan melancarkan serangan gila-gilaan terhadap para talenta muda ini. Ini adalah pertarungan kelompok, bukan pertarungan tunggal. Oleh karena itu, Liu Yu berbaur dengan kerumunan musuh untuk membunuh para pahlawan muda dengan kekuatan tempur rendah itu. Orang-orang ini mungkin jenius di tempat mereka masing-masing di luar. Namun, saat menghadapi Liu Yu, mereka langsung terbunuh oleh sapuan besar dan tanpa ampun. Namun, Long Aotian dan mereka bukanlah orang bodoh. Mereka dengan cepat bereaksi dan menyerang Liu Yu. Liu Yu mengerahkan gerak kakinya secara ekstrim, seperti kilatan petir, dia bergerak cepat di antara kerumunan, menebas pedang dari waktu ke waktu, memanen satu kehidupan demi satu. Mengenai serangan Long Aotian dan yang lainnya, Liu Yu memilih untuk bersembunyi jika dia bisa, dan langsung melawan dengan gerakan pedang jika dia tidak bisa. Liu Yu seperti dewa perang yang tak terkalahkan saat ini. Bahkan Long Aotian tidak dapat menghentikan langkah Liu Yu. Dia hanya bisa menyaksikan Liu Yu menuai kehidupan seorang pahlawan muda. Dengan serangan Liu Yu, sekelompok pahlawan muda jarang panik, dan serangan terhadap kota Tianjian melambat. Selain itu, karena hati orang-orang yang tidak seimbang, sulit bagi 7 kota untuk menyerang pada saat yang sama, yang sangat mengurangi tekanan pada para pahlawan muda di kota Tianjian. Saya harap tuan kota dapat bertahan lama. Melihat Liu Yu bertarung di luar, banyak praktisi seni bela diri di kota Tianjian berdoa secara rahasia. Pada saat ini, Liu Yu, seperti kawat baja di udara, tergantung di udara, dan dapat dibunuh kapan saja. Di tengah udara, ada minuman besar tanpa angin. Tombak panjang bergetar dan tombak yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Liu Yu dari segala arah. Kekuatan teror tampaknya ingin membunuh Liu Yu sepenuhnya. Banyak orang di tempat kejadian mengubah wajah mereka. Bahkan Leng Ning Xuang, kekuatan Wu Feng hampir sama dengannya. Bunuh. Meskipun takut dengan kekuatan Wu Feng, Leng Ning Xuang dengan cepat kembali normal dan menyerang Liu Yu. Long Aotian melihat bahwa Liu Yu terjebak dalam pengepungan orang lain, dan dia juga bergabung dalam medan perang. Tubuh suci Zhou Xuan terbuka sepenuhnya dan membunuh Liu Yu. Dalam menghadapi pengepungan, di bawah tekanan besar, semangat Liu Yu telah mencapai puncaknya, dan kendali kekuatannya telah mencapai kesempurnaan. Kecepatan Liu Yu sangat cepat. Dia muncul di depan Zhu Hongming dalam sekejap, dan dia menebas dengan pedang. Aku berkata, nanti, hal pertama yang ingin aku bunuh adalah kamu. Matilah untukku. Pedang Liu Yu mencapai puncaknya. Ada celah besar di antara kedua belah pihak. Zhu Hongming tidak bisa menahannya. Ada kepanikan di matanya. Liu Yu tidak memiliki belas kasihan sedikit pun, ditebas, menghilang di dunia virtual.
Zhu Hongming yang malang, sebelum perang, telah menjadi hantu pedang Liu Yu, yang pertama dari 4 raja dan 5 Tianjiao. Melihat pemandangan ini, Tianyu dan Putri Jing terkejut. Zhu Hongming, yang sudah memiliki setengah kekuatan Raja Wu, bukanlah musuh Liu Yu. Dia terbunuh dengan sangat bersih. Liu Yu, terima tinjuku. Tinju Long Ao Tian, yang merobek langit, membawa kekuatan yang tak terkalahkan, menghantam Liu Yu. Fluktuasi energi yang kuat, sehingga kekosongan bergetar tak nyaman, pukulan ini sangat kuat. Haha, Long Ao Tian, apakah kekuatanmu menurun? Pukulan itu terlalu lemah. Liu Yu mengangkat pedang panjang di tangannya untuk menyambutnya dan berkata sambil tertawa lebar. Tinju energi bertabrakan dengan pedang besar, dan keduanya terguncang oleh kekuatan yang kuat ini dan terbang mundur. Dengan kekuatan terbang mundur, Liu Yu dengan cepat menyerbu ke kota. Liu Yu tahu bahwa tujuan semua orang sekarang sepenuhnya tertuju padanya, dan sangat sulit untuk mencapai apa yang diinginkannya. Sebaliknya, begitu Anda jatuh ke dalam pengepungan 3 raja dan 5 Tianjiao, Anda mungkin berada dalam bahaya hidup Anda. Melihat Liu Yu memasuki kota, orang-orang di bawah tiba-tiba tertekan, tetapi juga tidak berdaya. Sambil melirik sekeliling, Wu Feng mengerutkan kening dan berkata, Liu Yu telah membuat keributan sehingga moralnya telah turun drastis. Liu Yu keluar dari kota, meskipun sangat berisiko, dapat dikatakan sedang sekarat, tetapi setelah keberhasilan hasilnya, itu sangat cemerlang. Dalam waktu singkat, ada tidak kurang dari 1000 pahlawan muda yang terbunuh oleh Liu Yu, termasuk Zhu Hongming, yang kekuatannya sebanding dengan raja, dan mereka yang terbunuh oleh para pahlawan muda lainnya di kota Tianjian. Dalam perang ini, sekitar 7.000 orang hilang di 7 kota lainnya. Sebaliknya, itu adalah pihak Liu Yu, karena dia ada di kota. Bahkan jika dia meninggal, dia dapat dihidupkan kembali. Dengan cara ini, tidak ada yang meninggal di kota Tianjian, dan 7 atau 8.000 musuh jatuh. Dengan cara ini, meskipun dalam hal jumlah orang, kota Tianjian masih sangat dirugikan, tetapi itu merupakan dorongan moral. Sebaliknya, para pahlawan mudalah yang menyerang kota. Ketika mereka melihat bahwa bahkan Zhu Hongming, yang sebanding dengan raja, telah mati, moral mereka tiba-tiba turun. Mereka bahkan banyak melemahkan tangan mereka, dan mereka tidak lagi putus asa seperti sebelumnya. Kembali ke kota, Liu Yu tampak bermartabat dan berkata, saya ingin bermeditasi dan memulihkan Zhen Yuan. Anda harus memperhatikan situasinya dan terus mengganggu mereka setelah saya pulih. Meskipun Liu Yu tampaknya membunuh ke segala arah, tidak ada yang bisa menghentikannya, tetapi kekuatan yang meletus dengan liar dalam waktu yang singkat hampir lebih dari beban tubuhnya. Bahkan jika ada 40 dunia kecil, Liu Yu juga memiliki semacam perasaan bahwa dia akan bertahan. Mereka semua mengangguk ketika mereka mendengar instruksi Liu Yu. Kalau saja Liu Yu tidak mengganggu di luar dan memainkan peranan besar hari ini, saya khawatir kota Tianjian sudah hancur, tidak ada yang mengganggu Liu Yu. Banyak praktisi seni bela diri di kota Tianjian, beberapa melindungi Dharma Liu Yu, dan beberapa terus menjaga kota. Dari waktu ke waktu, seseorang kembali dari kolam kebangkitan dan terus bergabung dalam medan perang. Dengan keuntungan lokasi geografis dan Liu Yu yang bertarung di dalam dan di luar kerumunan musuh, jauh lebih mudah bagi kota Tianjian untuk mempertahankan kota. Meskipun Long Ao Tian dan yang lainnya sangat terlatih, mereka tidak melakukan apapun untuk sesaat, dan mereka hanya bisa menatap. Seiring berlalunya waktu penutupan Istana Suci Tertinggi semakin dekat. Orang-orang tua dan berkuasa juga cemas. Ketika kurang dari sebulan lagi dari penutupan Istana Suci Tertinggi, praktisi seni bela diri diusir dari Istana Suci Tertinggi dari waktu ke waktu, tampak sedih satu persatu. Para pahlawan muda ini mulai mengusir satu persatu. Tampaknya pertempuran terakhir dari perang tertinggi telah dimulai. Pertempuran terakhir dari pertempuran tertinggi ini dimulai beberapa hari lebih awal daripada tahun-tahun sebelumnya. Tampaknya kekuatan Long Ao Tian telah membuat kemajuan besar, sehingga dapat memulai perang tertinggi lebih awal. Petik 2. Setelah waktu yang lama, dan Long Ao Tian mungkin mendapatkan banyak petualangan di Istana Suci Tertinggi, wajar baginya untuk membuat kemajuan besar dalam kekuatan, tetapi saya tidak tahu apakah Long Ao Tian dapat berhasil kali ini. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan terakhirnya. Terlebih lagi, saya tidak tahu seperti apa raja-raja dan Tianjiao lainnya. Apakah akan ada kuda hitam yang berlari keluar? Petik 2. Seharusnya ada.
Dikatakan bahwa Liu Yu dari negara Jin memiliki kekuatan yang baik dan seharusnya dapat menyerang posisi Tianjiao. Orang-orang kuat dari generasi yang lebih tua berbicara dan berspekulasi tentang situasi tersebut. Seorang pria tua berkata sambil tersenyum, "Mari kita minta anak-anak ini untuk keluar, dan kita akan tahu apa yang terjadi di dalam." Sebenarnya, tidak perlu dikatakan oleh orang tua bahwa beberapa orang mulai bertanya tentang situasi tersebut ketika generasi yang lebih muda muncul. Apa Liu Yu bahkan mengalahkan Long Haotian, dan sekarang dia menyerang posisi tertinggi. Tiba-tiba mendengar berita dari orang kuat tua itu hampir meraung berita yang mengejutkan. Yang lain terkejut, dan kemudian mulai meminta informasi lebih lanjut. Untuk sesaat, semua pahlawan muda yang baru saja keluar dihentikan oleh para tetua mereka dan mulai bertanya. Raja pertama, Long Haotian, dikalahkan. Yun Xiao telah menjadi orang suci Istana Es. Bakatnya telah mencapai 9 bintang. Siapa Yun Xiao? Mengapa kamu belum pernah mendengarnya? Long Haotian dikalahkan oleh Liu Yu. Liu Yu benar-benar menentang surga. Berita ini ditakdirkan untuk membuat daratan neraka utara mendidih. Satu persatu berita keluar dari mulut para pahlawan muda ini. Meskipun orang-orang tua ini telah melihat banyak gelombang dan ombak besar, mereka masih terkejut dan tidak mengobrol saat ini. Berita-berita ini, yang ditakdirkan menjadi seperti Jenderal Tornado, menyapu seluruh dunia bawah utara. Tidak seorang pun mengira bahwa Liu Yu dapat mengakhiri era generasi muda Long Haotian yang tak terkalahkan dan menciptakan era baru. Pada saat ini, Zhu Hongming, yang dibunuh oleh Liu Yu, juga diusir dari Istana Suci Tertinggi. Zhu Hongming yang tampak muram melihat ke Istana Suci Tertinggi dan berkata sambil mencibir, "Bahkan jika kamu benar-benar memenangkan posisi tertinggi, kamu tidak dapat keluar dari Beihai hidup-hidup." Setelah itu, Zhu Hongming langsung naik ke langit dan pergi ke arah dunia bawah utara di mata orang-orang. Zhu Hongming dikalahkan begitu cepat. Sepertinya kekuatannya jauh lebih buruk daripada Liu Yu, dan dia mati di tangan Liu Yu begitu cepat. Aku benar-benar tidak tahu seberapa kuat kekuatan Liu Yu. Bagaimana bisa kukatakan bahwa kekuatan Zhu Hongming telah mencapai standar raja, dan dia terbunuh dengan mudah. Kerumunan itu mendesah. Namun, kami terkejut dengan berita yang tiba-tiba itu, dan tidak menyadari bahwa sejumlah kecil orang tua yang kuat memilih untuk pergi tiba-tiba setelah mereka mendapat berita itu. Saudara Lin, Anda sedang menunggu berita atas nama negara Wei. Perang tertinggi belum berakhir. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda tidak ingin tahu apakah Liu Yu dapat memenangkan tahta? Seorang lelaki tua tiba-tiba melihat bahwa salah satu temannya akan pergi saat ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran. Seorang pemuda di sebelahnya mencibir dan berkata, "Jika Anda tidak bersalah, Anda akan bersalah." Surga cemburu pada bakat. Terlebih lagi, kali ini, Liu Yu dalam masalah. Apakah maksud Anda bahwa dia ingin kembali dan melapor kepada kepala negara, yang kemungkinan akan datang sendiri? Orang tua itu tidak bodoh, katanya dengan napas dingin. Menganggukkan kepalanya, pria parubaya itu mendesah, "Itulah warisan zaman kuno. Bahkan jika itu adalah orang kuat dari Raja Wu, saya khawatir tidak ada yang tidak serakah." Ketika Liu Yu dan awan itu keluar, akan ada raja kerajaan secara pribadi. Yah, tidak mudah bagi kita untuk memiliki yang tertinggi di dunia bawah utara, tetapi hanya dapat berakhir seperti itu pada akhirnya. Orang tua itu menghela nafas. Dia juga telah berpartisipasi dalam perang tertinggi, dan lebih dari sekali, jelas tahu betapa sulitnya menjadi yang tertinggi. Sekarang akan ada yang tertinggi, hasil akhirnya hanya bisa jatuh. Siapa yang membuatnya terlahir buruk? Jika dia Long Haotian dan pria yang tenang, mungkin dia memiliki peluang bagus untuk menyelamatkan hidupnya. Bagaimanapun, mereka semua adalah negara-negara kuat di daratan. Sekarang, Jin berada dalam keadaan yang genting, menderita masalah internal dan eksternal. Pasti akan menjadi semacam kesedihan untuk memiliki pria yang sombong seperti itu. Usia parubaya juga menyedihkan untuk dikatakan. Kelahiran yang baik adalah lapisan gula pada kue untuk seorang jenius seperti Long Haotian dan Liu Yu. Kelahiran yang buruk adalah bencana. Ada banyak orang yang mengerti. Setelah berpikir sejenak, para generasi tua yang kuat semuanya secara alami memahami krisis Liu Yu saat ini. Pada awalnya, orang-orang di negara bagian Jin juga senang dan bersorak atas munculnya seorang jenius seperti itu. Kemudian mereka juga bereaksi untuk memahami krisis yang akan dihadapi Liu Yu, dan mereka sangat cemas.
Namun, mereka tidak punya cara. Bagaimanapun, kekuatan nasional dan kekuatan pribadi Jin berada di dasar di sini. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan untuk Liu Yu adalah mengirim seseorang untuk menyampaikan berita itu kepada Tuan sesegera mungkin dan biarkan dia membuat keputusan. Namun, Istana Suci tertinggi adalah yang paling dekat dengan negara Wei. Saya khawatir semuanya akan terlambat ketika berita itu dikirim ke Raja Jin, dan kemudian ketika Raja Jin datang. Selain itu, bahkan jika Raja Jin datang, itu mungkin tidak dapat mengubah hasilnya. Bagaimanapun, sama sekali tidak ada seorang raja pun yang dapat mewarisi istana suci tertinggi yang serakah itu. Sekte Liu Yun juga memiliki banyak murid. Tetua itu secara alami tahu apa yang terjadi di dalam. Dia sangat senang bahwa Liu Yu dan Yun Xiao dapat muncul di Sekte Liu Yun. Yang terjadi selanjutnya adalah kekhawatiran yang tak berujung. Dia tahu dengan jelas betapa dahsyatnya badai yang akan dihadapi Liu Yu dan Liu Yu. Namun, dia tidak dapat mengubah segalanya. Kekuatannya hanya sedikit mendekati setengah langkah Raja Wu. Kekuatan semacam ini sangat kuat di negara Jin, dan hanya sedikit orang yang dapat mengalahkannya. Namun, jika Anda melihat seluruh benua Beiming, Anda tidak tahu berapa banyak dari mereka yang lebih kuat darinya. Terlebih lagi, akan ada 1 dari 10 yang terkuat dari Raja Wu yang akan datang meskipun dia tahu bahwa dia tidak dapat mengubah situasi perang. Tetua itu juga mulai memerintahkan prajurit Liu Yunzong untuk kembali ke Yunzong, tetapi dia berencana untuk tetap tinggal. Meskipun dia tahu bahwa peran tinggal tidak akan terlalu besar, karena dia berjanji kepada Tuan untuk mengirim Yun Xiao kembali ke klan, dia harus memenuhi sumpahnya. Yun Yao tidak ingin pergi. Namun, di bawah cengkeraman banyak saudara dan saudari bela diri yang lebih tua, dia masih dibawa pergi dan menuju benua Ming Utara. Bagi mereka yang terbunuh sendiri, Liu Yugen tidak tahu bahwa mereka telah diusir dari istana tertinggi. Terlebih lagi, situasi di dalam istana tertinggi diceritakan, yang menyebabkan getaran di luar istana tertinggi, yang masih menyebar ke dunia bawah utara dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ini, Liu Yu tidak mengetahui semua ini. Sekarang pikirannya sepenuhnya terlibat dalam pertempuran antara kota Tianjian dan 7 kota lainnya. Setiap hari, Liu Yu bergegas keluar kota dari waktu ke waktu, membunuh para pahlawan muda dari 7 kota lainnya. Hanya ketika pikiran terlalu terkuras, atau didorong ke dalam keputusasaan oleh orang-orang seperti Long Aotian, mereka akan memilih untuk kembali ke kota dan beristirahat sejenak. Di bawah taktik nakal Liu Yu, kota Tianjian, yang dalam bahaya dan dapat menerobos kapan saja, bersikeras melakukannya. Terlebih lagi, hari ini adalah hari ke-10. Sialan, dia sangat licik. Pada saat ini, bahkan jika itu adalah Yun Xiao, peri di mata semua orang juga marah. Melihat Liu Yu keluar kota berulang kali dan kembali ke kota ketika dia kelelahan. Kemarahan di hati 7 kota lainnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Long Aotian juga sedikit pengap, tetapi dapat dimengerti untuk melakukannya. Oleh karena itu, Long Aotian Leng Hama berkata, dia tidak memiliki keterampilan yang baik, tidak dapat bertahan lama. Setelah itu, Long Aotian juga pergi untuk memulihkan Zhen Yuan. Hari-hari ini, berperang melawan Liu Yu juga sangat menguras tenaganya. Saat itu, dia berkata, jika tembok kota hancur, kita tidak akan memiliki akal sehat untuk hidup bersama. Memang, saat ini, Liu Yu tahu bahwa ia akan menghadapi bahaya kota yang hancur. Meskipun ia berusaha keras untuk pergi keluar kota dan membunuh pasukan sekutu di 7 kota. Namun, selalu ada saat ketika ia tidak duduk di luar kota dan bermeditasi di kota. Pada saat itu, orang-orang pintar melancarkan serangan ganas pada saat itu. Liu Yu tidak berdaya. Secara bertahap, pertahanan susunan kota Tianjian secara bertahap mencapai titik kritis, dan segera akan hancur. Menurut perkiraan tidak ada angin, susunan ini akan hancur dalam 3 hari. Informasi ini sangat jelas bagi semua orang di kota Tianjian. Seorang pejabat tinggi kota Tianjian menemui Liu Yu yang sedang terburu-buru untuk kembali ke kota. Ia berkata dengan cemas, "Tuan, formasi kota Tianjian telah rusak parah. Saya khawatir formasi itu tidak dapat dihentikan selama 3 hari. Bagaimana kemajuan kultivasi Anda?" Wajah Liu Yu sedikit pucat saat ini. Selama kurun waktu ini, ia mempertaruhkan nyawanya untuk keluar dari kota, dan ia menjadi semakin sulit. Semuanya dapat dilakukan sekali dan untuk selamanya. 3 atau 4 kali Liu Yu telah benar-benar membuat marah.
Banyak praktisi seni bela diri. Begitu mereka melihat Liu Yu, mereka melancarkan serangan gila-gilaan. Liu Yu benar-benar tidak berdaya. Ia tidak dapat menemukan pertemuan telepon seluler yang bagus. Sekarang, sebaliknya, ia telah menjadi pihak yang pasif. Jika ia keluar, ia akan diserang seperti badai. Ketika ia kembali ke kota untuk beristirahat, kota itu akan diserang dengan gila-gilaan. Lagi pula, selain pertama kali, Long Aotian tidak menduga bahwa Liu Yu begitu berani, yang menyebabkan kerugian besar bagi Liu Yu. Namun, selama 8 hari berikutnya, Long Aotian dan istrinya bersiap, yang membuat Liu Yu semakin kesulitan, dan terkadang bahkan tidak dapat melarikan diri ke kota. Dalam pertempuran hari ini, Zhen Yuan telah kelelahan berulang kali, dan pikirannya telah sangat terkuras. Dia benar-benar kelelahan, namun, kemalangan dan keberuntungan saling bergantung. Adalah baik bagi Liu Yu untuk meningkatkan kultivasinya dengan mengerahkan tubuhnya dan bertarung di puncak di bawah intensitas yang begitu kuat. Liu Yu telah samar-samar merasakan keadaan level 19 Wujun. Dia merasa bahwa hanya ada satu lapisan celah antara Wujun dan level 9. Dia dapat menerobos kapan saja. Jadi, mendengar pertanyaan itu, Liu Yu berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, saya dapat menerobos ke Wujun Jiupin dalam 3 hari." Meskipun mungkin beberapa hari sebelum terobosan, tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang dapat membuat terobosan. Namun, saat ini, di depan umum, dia harus mengatakannya, karena hanya dengan cara ini mereka yang bertahan di kota dapat memiliki kepercayaan diri. Hanya dengan cara ini mereka dapat memiliki semangat juang dan memaksimalkan kemampuan pertahanan kota Tianjian. Sebaliknya, tekanan Liu Yu mungkin yang paling besar di antara semua orang yang hadir, karena semua orang menaruh semua harapan mereka pada Liu Yu. Sekarang, semakin banyak waktu bagi orang-orang di kota Tianjian untuk bangkit kembali. Beberapa orang yang mati berkali-kali tidak dapat dihidupkan kembali selama beberapa jam, yang merupakan ancaman fatal bagi pertahanan kota Tianjian. Dengan cara ini, akan ada lingkaran kematian. Akhirnya, akan semakin sedikit pahlawan muda di tembok. Pada dasarnya, kecuali Liu Yu, para pahlawan muda kota Tianjian telah meninggal lebih dari 3 kali. Untungnya, ini adalah dunia maya, bukan dunia nyata. Jika tidak, bahkan jika Liu Yu memenangkan kemenangan terakhir, dia akan sendirian. Melihat ke arah tembok kota, karena dia berkata bahwa dia akan segera dapat menerobos, dan dengan kuat menjaga tembok para pahlawan muda, Liu Yunan bergumam, "Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu." Mereka belum bertemu orang lain kecuali Liu Yu dan Yu Yu. Namun, saat ini, orang-orang ini sedang berjuang untuknya, dan hati Liu Yu penuh dengan haru. Era Long Aotian telah berakhir. Selanjutnya, izinkan aku membuka era baru untuk Liu Yu. Liu Yu menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Aura yang tak terbatas menyatu ke arah Liu Yu, tetapi tubuh Liu Yu seperti gua tanpa dasar, tidak pernah jenuh. Pada saat yang sama, Liu Yu juga mencoba untuk memengaruhi ranah 9 tingkat Wujun. Ketika dia tidak memasuki dunia virtual, prestasinya telah mencapai puncak 8 tingkat Wujun, dan kemudian dia telah bekerja keras untuk menerobos tingkat ke-9 Wujun. Sekarang, hampir 40 hari telah berlalu sejak dimulainya perang tertinggi. Kecepatan kultivasi di dunia virtual lebih dari 10 kali lebih cepat daripada kultivasi diri. Dengan kata lain, Liu Yu telah berlatih selama lebih dari 400 hari, lebih dari setahun. Setelah lebih dari 400 hari berkultivasi, Liu Yu sangat dekat untuk menembus 9 tingkatan Wujun. Itu seperti lapisan tipis. Dengan sedikit tusukan, itu bisa dipatahkan. Namun, ini membutuhkan kesempatan, dan Liu Yu tidak tahu kapan kesempatan ini akan datang. Setelah bermeditasi sebentar, semangat Liu Yu pulih sepenuhnya ke puncaknya. Dia membuka matanya dan matanya penuh dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Ini masih sedikit lebih buruk. Mungkin pertarungan semacam ini tidak cukup merangsangku. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya karena kecewa. Hari-hari ini, dia memiliki perasaan yang kuat untuk menerobos. Namun, itu hanya sedikit lebih buruk, yang membuatnya sangat tertekan. Setelah menenangkan suasana hatinya yang melankolis, Liu Yu langsung naik ke langit dan sekali lagi membunuh keluar kota. Ah, tidak, Liu Yu keluar lagi. Wajah Liu Jun penuh dengan kebingungan ketika dia melihat pemuda di dekatnya. Liu Yu mendengus dingin, dan langsung memotong 10 alam dengan pedangnya yang kuat.
Dalam sekejap mata, ratusan orang tewas di bawah pedangnya, dan semuanya menghilang tanpa jejak. Setelah membunuh ratusan orang, Liu Yu tidak tinggal diam sama sekali. Setiap kali dia membunuh mereka, waktunya sangat terbatas. Ketika Long Haotian datang, dia harus pergi dengan cepat. Sayangnya, dalam proses pertempuran akhir-akhir ini, orang-orang ini telah belajar bagaimana menjadi pintar. Ketika mereka melihat Liu Yu datang, mereka dengan cepat menghindar, menjauh dari Liu Yu, dan menyerahkan Liu Yu kepada Long Haotian. Dengan cara ini, selain setiap pembunuhan yang keluar dari saat itu dapat membunuh ratusan nyawa, panennya tidak besar. Kali ini, juga tidak terkecuali, dalam waktu yang singkat ini, Liu Yu sekali lagi jatuh ke dalam pengepungan. Liu Yu, kota itu akan hancur paling lama dalam 3 hari. Kau tidak akan bertahan lama. Long Haotian berkata dengan acuh tak acuh, barusan dialah yang memaksa Liu Yu mundur, membuat Liu Yu jatuh ke dalam pengepungan. Kucing tak berangin, Wu Feng menggunakan keterampilan uniknya. Angin dingin itu sunyi. Leng Ningxuang juga menggunakan keterampilan uniknya sendiri untuk bekerja sama dengan bidang khususnya, yang banyak mengganggu Liu Yu. Tian Jiao, raja lainnya, juga dengan cepat menggunakan serangan terkuatnya untuk menyerang Liu Yu. Dibandingkan dengan kemudahan serangan Long Haotian, Putri Jing dan Pangeran Tianyu jauh lebih berhati-hati. Mereka harus berhati-hati untuk berurusan dengan Liu Yu. Jika tidak, Zhu Hongming mungkin akan menjadi akhir mereka. Melihat serangan yang ganas itu, Liu Yu mendengus, tidak yakin siapa yang akan menang atau kalah. Aku tidak akan pernah menyerah sampai saat terakhir. Setelah itu, tatapan mata Liu Yu beralih ke Tuan Muda Tianyu, Yan Cixia, dan yang lainnya. Orang-orang ini satu tingkat lebih lemah daripada mereka yang tenang dan kalem. Mereka hampir sama kuatnya dengan Zhu Hongming. Dia ingin menyelesaikan orang-orang ini terlebih dahulu, baru kemudian dia bisa lebih santai. Sayangnya, dengan pengaruh medan kondensasi khusus, kecepatan Long Haotian yang kuat dan cepat tidak pernah memberi Liu Yu peluang bagus. Liu Yu selalu mencari peluang setelah bertarung dengan beberapa orang. Sayangnya, Liu Yu tidak punya kesempatan selain mencari peluang dan kembali ke kota. Melihat Liu Yu bersembunyi di dalam formasi, Long Haotian dan yang lainnya dengan ganas menebas formasi. Formasi itu sedikit bergetar, tetapi tidak hancur. Formasi yang begitu kuat membuat beberapa orang tidak punya pilihan selain menyerah. Long Haotian berkata dengan dingin, teruslah bersembunyi. Kota pedang surgawi akan hancur dalam 3 hari, lalu lihat di mana kau bersembunyi. Wajah Liu Yu tenggelam ke dalam air dan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Long Haotian benar tentang hal itu. Formasi ini tidak akan bertahan lama. Aku ingat di awal, meskipun Long Haotian bekerja sama dengan ketujuh kota, itu hanya membuat kota-kota itu sedikit bergetar. Namun, sekarang hanya Long Haotian dan setengah kecil dari pelatihan seni bela diri 7 kota yang telah membuat formasi itu terasa goyang. Jika kau ingin menerobos gerbang, kau harus memanjat tubuhku. Ya, saudaraku, kau sudah mengatakan itu 3 kali sebelum kau mati. Benarkah? Itu sudah menjadi mantraku. Demi Tuan Kota, kita akan memenangkan pertempuran ini. Tuan, saat kau naik takhta, kau harus ingat untuk minum bersama kami. Saat tembok kota hampir jebol, mereka berteriak sendiri di kejauhan. Satu persatu, mereka hanya ingin mengulur waktu bagi Liu Yu dan memberikan kontribusi terakhir bagi Liu Yu untuk merebut takhta. Ada ribuan orang yang meledakkan diri. Dengan kekuatan ledakan diri yang dahsyat ini, pasukan padat dari susunan penyerang rusak parah, dan tekanan kota Tianjian sangat berkurang. Mereka, Liu Yu merasakan tali di hatinya tersentuh dengan keras, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan melakukan pengorbanan yang heroik untuknya. Untuk membunuh lebih banyak orang, mereka bahkan bergegas keluar untuk meledak. Tidak ada peluang untuk bangkit kembali di luar kota. Mereka akan ditendang keluar dan tidak akan pernah bisa bertarung lagi. Tuan, mari kita maju dulu. Anda harus menggantikan posisi yang tertinggi. Tuan, kami percaya pada Anda. Kata-kata yang kuat, dari waktu ke waktu di telinga Liu Yu bergema. Liu Yu merasakan seluruh darah tubuhnya mendidih. Dia mengarahkan pedangnya ke langit, dan Liu Yu berteriak, bunuh. Kita akan memenangkan pertempuran ini. Aku akan menang. Petik 2. Para talenta muda dari Tianjianmen sangat bersemangat. Satu persatu, mereka semua gila dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Sebaliknya,
Pasukan sekutu tidak begitu putus asa, karena menurut mereka, kota Tianjian akan hancur cepat atau lambat, dan tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Namun, semua ini karena mereka tidak tahu bahwa terobosan Liu Yu sudah dekat. Jika mereka tahu, mereka akan menyerang kota Tianjian dengan segala cara. Justru karena kelalaian mereka, Liu Yu memiliki harapan dan harapan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan menjadi harapan tertinggi. Ayo, aku akan melihat di mana Tuan akan berdiri. Mata Liu Yu bersinar, dan dia melangkah keluar kota lagi. Liu Yu, kamu tidak ingin melarikan diri ke kota Tianjian lagi kali ini. Melihat Liu Yu keluar dari kota lagi, Long Aotian terbang ke Liu Yu. Pedang Liu Yu penuh dengan makna. Kekuatan Zhen Yuan telah sepenuhnya didorong ke ekstrim olehnya. Long Aotian langsung terbelah oleh pedang. Namun, kekuatan goncangan besar dari tinju Long Aotian juga membuat Liu Yu merasa tidak enak. Pada saat ini, serangan Wu Feng dan Leng Ning sedang datang. Liu Yu dengan berani menahan pukulan itu, tetapi ketika dia jatuh kembali ke kota, dia ditikam ke talenta muda di bawah dengan pedang tajam, dan langsung terbunuh dan terluka. Ketika Long Aotian mengejarnya lagi, Liu Yu telah kembali ke kota. Melihat Long Aotian, Liu Yu berkata, aku akan menetapkan posisi tertinggi. Tidak seorang pun dari kalian dapat menghentikanku. Dengan itu, Liu Yu berjalan menuju kota Tianjian. Sialan, Long Aotian telah mengejar Liu Yu secepat yang dia bisa, tetapi dia masih selangkah terlambat. Dia diblokir keluar kota oleh barisan dan melihat Liu Yu pergi, melihat Liu Yu pulih dari luka serius, dia kembali ke kota. Beberapa pejabat tinggi kota Tianjian menemuinya dan bertanya, bagaimana kabarmu, Tuan Kota? Jangan khawatirkan aku, cepatlah pergi ke kota. Begitu aku kembali ke kota, mereka akan menyerang dengan ganas. Waktu sudah mendesak, Liu Yu tidak peduli dengan luka beratnya sendiri, berteriak keras. Beberapa orang segera tidak bertanya lagi, cepat-cepat datang ke kota. Mati-matian ingin mempertahankan kota. Mereka semua tahu situasi saat ini. Membantu Liu Yu mempertahankan kota untuk waktu yang lama adalah bantuan terbesar bagi Liu Yu. Dengan cara ini, 2 hari telah berlalu. Dalam 2 hari ini, di bawah pemboman gabungan 7 kota, susunan kota Tianjian telah runtuh dan akan runtuh kapan saja. Liu Yu, sudah waktunya bagimu untuk mati. Kali ini, kamu tidak akan memiliki ruang untuk perlawanan. Saat ini, orang-orang dari 7 kota semuanya menunjukkan warna kegembiraan. Liu Yu mendengus dingin. Sebenarnya, dia senang sekaligus cemas di dalam hatinya. Untungnya, setelah mengalami banyak cedera dan pemulihan, tubuh fisiknya kembali kuat dalam situasi ini, dan dia semakin dekat dan dekat dengan puncak 9 putaran. Dalam hal ini, latihan kultivasi Qi-nya dapat sepenuhnya menembus 9 tingkat wujun. Awalnya, Liu Yu tidak ingin mengandalkan peningkatan kekuatan fisiknya, sehingga dia dapat menyerap bakatnya dan menerobos hambatan dalam berlatih Qi. Namun, tanpa Tian Cai di Bao, jauh lebih sulit untuk meningkatkan tubuh fisik daripada menembus tingkat ke-9 wujun dengan menyerap aura. Liu Yu tidak menggunakan metode untuk meningkatkan tubuh. Akibatnya, dia tidak menyangka bahwa Liu Chengyin telah membuat beberapa terobosan dalam kultivasi fisiknya, yang hampir saja memungkinkannya untuk membuat terobosan dalam kultivasi Qi-nya. Liu Yu tidak memperhatikan kata-kata bersemangat di luar, memaksa dirinya untuk tenang, siap untuk menerobos wujun Jiupin. Jika dia perlu menghancurkan kota, dia harus menghancurkannya sekarang. Jika kota telah dihancurkan dan diduduki, dan dia belum menerobos, maka dia pasti akan kalah. Sesederhana itu, semangat Liu Yu kembali ke kondisi puncak, dan kemudian mulai memengaruhi kultivasi 9 tingkat wujun. Ketika Liu Yu menyerang wujun Jiupin, para pahlawan muda kota Tianjian di tembok juga bertarung mati-matian. Mereka dapat melihat bahwa pada saat ini, Liu Yu telah mencapai saat yang paling kritis, berhasil atau gagal, dalam hal ini, mereka harus berjuang cukup lama untuk Liu Yu. Seorang pejabat tinggi kota Tianjian mendatangi kerumunan dan berteriak, semuanya. Kita telah bertahan selama berhari-hari. Kita telah mencapai saat terakhir dan saat yang paling kritis. Jika kita kalah di sini hari ini, apakah kamu akan berdamai? Tidak berdamai, sekelompok talenta muda berteriak. Kami telah bertahan sampai sekarang. Jika kami gagal saat ini, siapa yang akan bersedia? Namun, pada saat yang krusial antara hidup dan mati ini, beberapa orang bertanya, tetapi, apakah penguasa kota benar-benar dapat menang?
Kekuatan penguasa kota tidak cukup untuk melawan 3 raja dan 5 Tianjiao. Manajer senior dan yang lainnya saling memandang dan akhirnya mengangguk, menunjukkan bahwa tidak perlu merahasiakan informasi tersebut. Dalam hal ini, petinggi berkata dengan percaya diri, sejujurnya, kultivasi penguasa kota sekarang adalah puncak dari 8 tingkat wujun. Dia dapat menembus 9 tingkat kapan saja. Setelah menembus 9 tingkat, kekuatan penguasa kota pasti akan meningkat pesat. Mudah untuk membawa kita menuju kemenangan. Apa? Penguasa kota adalah yang terbaik. Di puncak 8 tingkat wujun, Long Aotian bukanlah tandingannya. Jika mereka berhasil menembus 9 tingkat wujun, banyak pahlawan muda yang terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga sebelumnya, tetapi hal itu meningkatkan moral kota Tianjian. Sekelompok pahlawan muda melihat Liu Yu lagi dan menemukan bahwa Liu Yu sedang berlatih. Jelas, dia benar-benar akan menerobos. Para pejabat tinggi kota Tianjian mengambil kesempatan ini untuk berteriak, semuanya. Jika kita bertahan sedikit lebih lama, kita akan berjuang untuk mendapatkan lebih banyak waktu. Bagi Tuan Kota, untuk memenangkan kemenangan terakhir, kita akan membunuh bersamaku. Petik 2. Moral meningkat pesat. Pada saat ini, keyakinan semua orang terhadap kemenangan Liu Yu atas posisi tertinggi meningkat pesat. Puncak tingkat 8 wujun, dapat lebih kuat daripada Long Aotian, raja seni bela diri yang tak terkalahkan. Ketika Liu Yu menerobos tingkat 9 wujun, ia pasti dapat dibandingkan dengan wujun melawan surga. Apa raja melawan surga? Itu adalah raja yang dapat bertarung dengan Raja Wu dan bahkan membunuhnya. Jika Liu Yu dapat mencapai tingkat ini, itu akan sebanding dengan Raja Wu yang kuat. Orang yang kuat di tingkat Raja Wu benar-benar dapat menyapu semuanya dan menguasai dunia. Di luar kota, naga Aotian, yang bersiap untuk menyerang kota, mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Bagaimana moral orang-orang ini tiba-tiba meningkat? Selain tidak ada angin, Leng Ningxuang juga mengerutkan kening, yang tidak normal. Namun, mereka tidak dapat menebak alasan mengapa moral kota Tianjian tiba-tiba meningkat. Dalam hal ini, Long Aotian dengan dingin bersenandung, apapun alasannya, hari ini, kita harus mengakhiri pertempuran ini. Di hadapan kekuatan absolut, intrik apapun tidak ada gunanya. Wu Feng dan yang lainnya mengangguk, lalu memerintahkan orang-orang untuk terus menyerang susunan itu. Susunan itu bergetar hebat, diguncang beberapa kali hingga runtuh. Tidak, jika terus seperti ini, aku khawatir itu akan berlangsung selama 1 jam atau lebih, dan susunannya akan rusak. Beberapa orang tingkat tinggi kota Tianjian khawatir. Kemudian, beberapa orang saling memandang dan berkata, laksanakan rencana terakhir. Jika terobosan tuan kota gagal, itu akan benar-benar kalah. Segera, ribuan orang dipanggil ke tembok kota. Wajah semua orang penuh dengan ambisi untuk mati, tetapi dia tidak mau. Hanya Xi yang berharap Liu Yu dapat menerobos dan akhirnya menyapu semuanya dan menjadi yang tertinggi. Pergilah, beberapa orang tingkat tinggi melambaikan tangan. Ribuan orang mengangguk, terbang langsung keluar kota dan bergegas menuju pasukan koalisi. Ketika mereka keluar, mereka tidak akan tahu bahwa susunannya akan segera rusak, jadi mereka ingin bertarung dengan kita. Benar-benar bodoh. Tanpa perlindungan formasi, bagaimana mungkin mereka bisa melawan kita di bawah jarak hampir 10 kali lipat pasukan dan kuda? Pasukan gabungan itu langsung menemui mereka, dan kemudian wajah mereka berubah drastis. Tidak, mereka ingin meledakkan diri mereka sendiri. Long Aotian dan yang lainnya ingin mengingatkan mereka bahwa sudah terlambat. Ketika mereka akan bertabrakan dengan pasukan koalisi, tidak seorang pun di pihak kota Tianjian ragu-ragu dan memilih untuk meledak. Kekuatan ledakan diri ribuan orang terlalu besar. Meskipun banyak praktisi seni bela diri mencoba mundur, itu telah menyebabkan ribuan orang terbunuh secara langsung oleh ledakan diri, dan hampir 10.000 orang terluka parah. Dapat dikatakan bahwa prestasi pertempuran itu cemerlang. Sayangnya, ini adalah satu-satunya kesempatan. Selanjutnya, mereka hanya bisa bersaing satu sama lain. Sialan Long Aotian, Wu Feng dan mata populer lainnya menjadi hijau, kali ini kerugiannya berat. Pergi, serang aku. Jumlah mereka tidak banyak. Tidak peduli bagaimana mereka meledak, mereka tidak berguna. Begitu formasi itu rusak, mereka akan kalah di depan kekuatan absolut. Wajah Long Aotian muram. Saat ini, dia harus menyelesaikan pertempuran dengan cepat dengan segala cara. Long Aotian, kamu benar. Di hadapan kekuatan absolut,
semua perjuangan sia-sia. Suara acuh tak acuh Liu Yu terdengar, dan kemudian orang-orang melihat bahwa Liu Yu telah sampai di puncak kota. Bagaimana? Long Aotian menatap Liu Yu di atas kota, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Di tembok kota yang tinggi, gaun putih Liu Yu berdiri di atas, tanpa angin otomatis, sepasang mata yang cerah, memancarkan cahaya tajam, seperti pedang di tangannya, menyilaukan. Dalam menghadapi kekuatan absolut, semuanya adalah perjuangan yang sia-sia, tetapi bukan aku yang akan berjuang dengan sia-sia, tetapi kamu. Pedang Liu Yu mengacu pada pasukan gabungan 7 kota, yang diayunkan dengan satu pedang. Pedang besar itu menyembur keluar, bersinar terang, seperti pedang penghancur dunia, memotong langit dan menghancurkan bumi. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan padam, kehampaan hancur, dan cahaya pedang yang mengerikan itu benar-benar menelan semua yang ada di bawah. Pada saat-saat terakhir, Liu Yu akhirnya membuat terobosan, mencapai tingkat ke-9 Wujun, dan kekuatannya meningkat pesat. Dia memiliki 40 dunia kecil. Jika dia menerobos satu tingkat kultivasi, dia setara dengan orang lain yang menerobos 2 tingkat. Dan peningkatan kekuatannya bahkan lebih besar. Saat ini, dia telah melampaui Raja Seni Bela Diri yang tak terkalahkan, dan telah mencapai level Raja Sejati melawan surga. Jika dia diizinkan untuk menjelajahi paviliun pedang lagi, mungkin dia bisa menembus satu level lagi dan mendapatkan hadiah yang lebih baik. Di antara puluhan ribu orang yang tersapu oleh Liu Yu, hanya 3 dari mereka yang tersisa di lapangan, yaitu 3 Raja Long Aotian, Wu Feng dan Leng Ning. Saat ini, ketiganya terluka parah, setengah duduk di tanah, tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Kekuatanmu telah mencapai level prajurit pemberontak. Long Aotian tidak dapat dipercaya. Liu Yu mengangguk dan berkata, aku telah membuat terobosan dalam kultivasiku. Aku telah mencapai tingkat ke-9 Wujun, dan kekuatanku telah meningkat pesat. Sekarang, kekuatanku benar-benar telah mencapai level Wujun melawan surga. Long Aotian tertawa terbahak-bahak, berkata, ganas. Tidak ada yang bisa menandinginya dalam waktu yang lama, kecuali pendekar pedang tahun itu. Kau lebih kuat darinya. Aku sama sekali tidak bersalah karena kalah darimu. Setelah gempa Aotian, naga itu langsung menghilang di dunia virtual. Wu Feng juga berkata sambil tersenyum, Saudara Liu, selamat, tetapi kau harus berhati-hati. Situasi di sini pasti sudah menyebar keluar. Kau akan menghadapi bahaya besar. Berhati-hatilah. Liu Yu mengangguk, tidak ada angin dengan senyum tipis, menghilang. Kau sangat hebat. Leng Ning memuji Liu Yu dan kemudian menghilang. Seni bela diri lainnya dari 7 kota semuanya menghirup udara dingin dan kekuatan pedang. Itu benar-benar mengerikan. Sekarang, bahkan 3 raja, yaitu, naga yang sombong, yang tenang dan yang dingin, telah dihancurkan oleh Liu Yu. Bagaimana mereka bisa bertarung? Liu Yu memandang Wu Xiu ini dengan acuh tak acuh dan berkata, selanjutnya, giliranmu. 3 kali berturut-turut, 10 batas dipotong, dan semua pasukan bersatu terbungkus di dalamnya. Kecuali beberapa orang yang tidak mau, yang lain tidak melawan. Bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak dapat menahan pukulan ini. Apalagi yang bisa mereka lakukan selain menunggu kematian. Setelah 3 rekor dan 10 pemotongan batas, sebagian besar praktisi seni bela diri telah dibunuh oleh Liu Yu. Sisanya tidak membutuhkan tangan Liu Yu. Para praktisi seni bela diri kota Tianjian membantu Liu Yu memecahkan masalah. Dengan resolusi koalisi terakhir, Wu Xiu di kota Tianjian dikirim keluar di antara sorak-sorai, meninggalkan Liu Yu sendirian. Selamat, nak. Seluruh kota Tianjian sepenuhnya terbungkus oleh cahaya. Segera, seorang lelaki tua menatap Liu Yu dengan gembira di wajahnya. Orang tua ini adalah orang yang membantu Liu Yu menguji bakat mereka. Saat itu, dia mendatangi Liu Yu dan melambaikannya. Cahaya putih menembus tubuh Liu Yu. Ini hadiah untukmu. Ketika suara lelaki tua itu terdengar, Liu Yugang hendak mengatakan sesuatu, tetapi seluruh kekuatan tubuhnya meningkat. Begitu wajah Liu Yu berubah, dia segera menjalankan keterampilan untuk meningkatkan kekuatannya. Ketika cahaya itu benar-benar menghilang, wajah Liu Yu penuh dengan kegembiraan. Kultivasinya melewati 9 tingkat dan langsung menuju setengah langkah awal Raja Wu. Sekarang, selama indera pedang atau niat telapak esnya mencapai 50%, dia dapat mencoba menerobos Wu Jun dan mencapai kultivasi Raja Wu. Setelah kegembiraan,
Liu Yu menundukkan tangannya dengan hormat kepada lelaki tua itu dan berkata, "Terima kasih, Tuan. Jangan berterima kasih padaku. Ini hadiahmu. Pergi dan terima warisan istana Tianjian." Lelaki tua itu berkata dengan tenang, lalu menghilang. Aku khawatir kekuatanku saat ini benar-benar dapat menghancurkan seni bela diri Raja Wu. Liu Yu merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya dan mendesah. Namun, sebelum dia mendesah lama, dia juga berubah menjadi seberkas cahaya dan dibawa keluar dari dunia virtual, dan rohnya kembali ke tubuh fisik susunan spiritual. Keluar dari susunan roh, Jian San menatap Liu Yu dengan senyum di wajahnya dan berkata dengan gembira, "Selamat, Liu Yu, kamu adalah murid pertama yang telah lulus ujian pertempuran tertinggi dalam ribuan tahun sejak jatuhnya Istana Suci Tertinggi." Petik 2. Apakah ada keuntungan tambahan di nomor 1 ini, sehingga aku bisa menarik medali giok lagi? Liu Yu bertanya sambil tersenyum. Jian San berkata, "Kamu anak laki-laki, kamu serakah. Kamu telah memberimu kesempatan ekstra. Anda tidak puas." Liu Yu berkata sambil tersenyum, sungguh menakjubkan bahwa harta karun itu begitu menakjubkan, terutama baju besi yang tak tertandingi. Bahkan orang-orang kuat Kaisar Wu tidak dapat menembus pertahanan. Itu benar-benar harta karun yang bagus. Kamu harus memiliki keberuntungan ini. Cepatlah dan pilih. Aku akan membawamu ke Istana Tianjian untuk menerima warisan. Setelah bertahun-tahun, Istana Tianjian akhirnya memiliki pewaris pertamanya. Jian San mendesak dengan mendesak. Liu Yu bergegas ke meja batu, mengambil kartu giok dan berdoa dalam hatinya. "Selama aku mendapatkan baju besi yang tak tertandingi, aku berada di dunia bawah utara, dan tidak ada yang bisa membantuku." Liu Yu diam-diam berharap bahwa kekuatannya sekarang tidak memiliki masalah dalam menghadapi seni bela diri Raja Wu. Jika dia bisa mendapatkan baju besi yang tak tertandingi, dia pasti akan mengalahkan seni bela diri kelas 2 dan 3 Raja Wu. Setelah membalik kartu giok, Liu Yu kecewa. Dengan kata lain, dia tidak merasa kecewa. Dia hanya memiliki beberapa penyesalan. "Wah, tampaknya keberuntunganmu tidak terlalu baik atau terlalu buruk. Jika kau mendapatkan senjata ini, tidak akan ada celah antara dirimu dan Raja Wu." Melihat ketiga pedang giok itu, dia berkata sambil tersenyum. Liu Yu mengangguk. Sekarang, dibandingkan dengan orang kuat Raja Wu, tidak ada celah. Raja Wu yang dia yakini untuk dihadapi sebelumnya hanyalah orang kuat dengan kekuatan yang sama dan tidak memiliki alat raja. Namun, sebagian besar Raja Wu memiliki alat raja. Beberapa dari mereka bahkan memiliki lebih dari satu. Senang mendapatkan satu. Baiklah, aku mendapat hadiahnya. Sekarang pergilah bersamaku ke Istana Tianjian. Aku tidak sabar. Melihat Liu Yu diberi hadiah, Jian San tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesaknya lagi. Liu Yu mengangguk. Dia telah menantikan warisan Istana Tianjian sekali lagi. Dia datang ke Istana Tianjian. Melihat gerbang istana yang terbuka, Liu Yu dipenuhi dengan emosi. Dia ingat bahwa ketika dia pertama kali datang ke sini, dia ditolak. Saya ingat bahwa pada saat itu, dia langsung diblokir oleh penghalang tak terlihat dari gerbang istana, karena bakatnya agak terlalu buruk. Kali ini, Liu Yu datang untuk mengunjungi kota terlarang lagi sebagai putra Istana Pedang Surgawi. Liu Yu harus meratapi bahwa nasibnya tidak dapat diprediksi. "Masuklah, sekarang kamu telah menjadi putra suci Istana Tianjian. Kamu tidak akan diblokir lagi," kata Jian San. Mengangguk, Liu Yu perlahan menuju Istana Tianjian. Kali ini, penghalang tak terlihat tidak menghalangi. Pertama-tama, patung-patung yang tercetak di kelopak mata Liu Yu adalah patung tua dan muda, dengan ekspresi yang berbeda, baik tersenyum atau acuh tak acuh. "Saya khawatir patung kuil Tian Liu dapat meninggalkan identitas yang tidak biasa di hati orang-orang ini." Datang ke sebuah patung, Liu Yu terkejut melihat cerita tentang identitas patung itu. Yun Fei yang bergelar Santo Bela Diri, membunuh 3 orang kuat dengan gelar Santo Bela Diri, dan yang terkuat saat itu. Tiansheng terlahir dengan bakat yang hebat. Dengan pertumbuhannya, dia menunjukkan semakin banyak iblis dalam bakatnya. Raja Wu, Kaisar Wu, Kaisar Wu, Kaisar Wu, dan orang bijak Wu tidak terkalahkan di seluruh dunia. Nama iblis jenius terkenal di daratan Tiongkok. Petik 2. Bu Jingyun, murid termuda dari Master Istana Tianjian, juga merupakan murid yang paling berbakat. Dia menempati peringkat pertama di antara semua orang bijak seni bela diri di dunia. Melihat patung-patung ini dan perbuatan yang dijelaskan di bawahnya,
Liu Yu dipenuhi dengan keterkejutan. Orang-orang ini, semuanya luar biasa, satu persatu, setidaknya menjadi santo bela diri, yang kuat bahkan membunuh orang-orang bergelar santo bela diri seperti menyembelih anjing. Dibandingkan dengan mereka, bakatku terlalu buruk. Tidak heran istana Tianjian menolakku sebelumnya. Liu Yu tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa jika istana suci tertinggi tidak mengalami kemunduran, aku khawatir dia tidak memiliki kesempatan. Kamu salah. Tentu saja, bakat telah memainkan peran penting dalam keberhasilan orang-orang ini, tetapi yang terpenting adalah mereka memiliki hati yang kuat dan tak terkalahkan, dan mereka terus-menerus memotong duri dan duri di jalan seni bela diri. Pada saat ini, suara yang keras dan kuat terdengar di istana. Suara itu tampaknya mengandung denyut khusus, yang membuat Liu Yu memiliki perasaan mengikuti iramanya. Yang kuat, yang sangat kuat, yang lebih kuat dari pedang ketiga. Liu Yu dapat merasakannya sebelum dia melihat siapapun. Liu Yu melihat ke depan, dan seorang pria parubaya muncul di depan Liu Yu dari udara tipis. Liu Yu terkejut dan tergerak. Untuk memanfaatkan hukum ruang, dia pasti orang kuat di atas Wuzun. Dalam hati menggigil, tangan melengkung berkata, generasi muda Liu Yu melihat yang lebih tua, tidak tahu yang lebih tua. Kamu tidak perlu memberi hormat padaku. Aku boneka penjaga istana Tianjian. Kamu harus menjadi tuanku. Pria itu, atau boneka itu, berkata dengan ringan. Liu Yu tiba-tiba menyadari bahwa bahkan jika dia seorang santo bela diri, dia tidak dapat hidup selama ribuan tahun. Dia seharusnya memikirkannya. Pria parubaya itu berkata bahwa dia harus menjadi tuannya. Jelas bahwa sebelum kekuatan kultivasinya tidak cukup, pihak lain tidak dapat mengakui bahwa dia adalah tuannya. Dengan senyum masam di hatiku, aku dapat dianggap sebagai orang kuat di tingkat Raja Wu di Tanah Beiming. Namun, di mata orang-orang setengah baya, kultivasiku terlalu buruk. Mengambil kembali depresinya, Liu Yu bertanya, aku tidak tahu apa yang diajarkan para pendahulumu kepadamu. Boneka setengah baya itu mengangguk, dan wajahnya puas. Dia berkata sambil tersenyum, kamu sangat baik. Meskipun bakat dan kultivasimu buruk, kamu memiliki hati yang kuat, jauh lebih baik daripada gadis kecil di istana es itu. Liu Yu sangat tertekan ketika dia mendengar bahwa dia buruk dalam bakat dan kultivasi. Namun, ketika dia mendengar bahwa boneka setengah baya itu berbicara tentang orang suci istana es, dia terkejut. Istana es, bukankah itu langit? Tuan, dia adalah pendamping generasi muda. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Liu Yu bertanya dengan penuh semangat. Sejak dia memasuki istana es, dia tidak mendapat kabar. Meskipun dia tahu bahwa Yun Xiao tidak mungkin dalam masalah, Liu Yu masih khawatir. Boneka setengah baya itu menjawab, dia sangat baik. Kamu dapat yakin bahwa meskipun dia tidak memiliki hati yang kuat, dia berbakat dan menerima warisan. Aku khawatir prestasinya di masa depan akan melampauimu. Sebagai mitra tahunnya, kamu harus menanggung tekanan. Makna genit dan romantis boneka setengah baya itu sangat jelas, tetapi Liu Yu tersenyum pahit, mengatakan bahwa tidak ada tekanan, itu salah. Meskipun aku senang dengan bakat luar biasa Yun Xiao, aku tidak dapat menahan perasaan tertekan ketika aku berpikir bahwa pihak lain akan melampaui diriku. Belum lagi depresi di hati Liu Yu saat ini, di luar istana suci tertinggi, itu sudah benar-benar mendidih. Karena baru saja, lebih dari 10.000 pahlawan muda yang memasuki istana tertinggi diusir. Ini bukan titik yang paling kritis. Yang terpenting adalah bahwa bahkan 3 raja, Long Haotian, Leng Ningxuang dan Wu Feng, juga ada di antara mereka tepat setelah para pahlawan muda ini diusir. Oleh karena itu, semua orang tahu apa yang akan terjadi jika tidak ada Long Haotian. Tidak perlu berpikir bahwa Liu Yu akan mendapatkan posisi tertinggi di istana tertinggi. Bagaimana dia bisa benar-benar berhasil? Bahkan Long Haotian dan Wu Feng terbunuh. Liu Yu, apakah dia benar-benar sekuat itu? Setelah bertahun-tahun, kita akhirnya memiliki seorang pemuda di dunia bawah utara. Orang-orang tua dan kuat yang tinggal di sini, tidak peduli apa yang mereka pikirkan atau apakah mereka menyimpan niat jahat, semuanya terkejut saat ini. Ketika Liu Yu mampu mengalahkan Long Haotian, itu sangat mengejutkan. Tapi sekarang, Liu Yu benar-benar telah menjadi pemuda tertinggi, yang ditakdirkan untuk mengejutkan Tanah Ming Utara dan membuatnya mendidih. Namun, ada juga banyak orang tua dan kuat yang khawatir. Saya khawatir hari ini akan berubah.
Ada dua putra suci yang telah diwariskan di istana suci tertinggi. Saya khawatir tidak ada satupun dari banyak raja seni bela diri di dunia bawah utara yang dapat menahan godaan seperti itu. Semua orang tahu bahwa warisan istana suci tertinggi sangat penting. Bahkan orang-orang yang hadir tidak tahu berapa banyak dari mereka yang mati karena keserakahan. Jika mereka tidak memiliki pengetahuan diri dan warisan dari istana suci tertinggi, mereka tidak dapat menyentuhnya. Saya khawatir, saya tidak tahu berapa banyak praktisi seni bela diri yang hadir. Godaan untuk melakukannya, saya khawatir para penguasa negara jin mungkin tidak dapat menahannya. Bagaimanapun, godaan ini terlalu besar. Jika mereka diwarisi dari istana suci tertinggi, mereka mungkin melangkah ke ranah Kaisar Wu atau bahkan Kaisar Wu. Dalam menghadapi godaan yang begitu besar, semua etika dan moralitas akan menjadi pucat dan tidak berdaya, dan hanya kepentingan praktis yang akan membangkitkan hati orang-orang. Dalam analisis terakhir, Tanah Beiming masih merupakan dunia yang dihormati oleh yang kuat. Siapapun yang memiliki kepalan tangan besar dan yang mengatakan sesuatu adalah kebenaran, setelah bertahun-tahun di dunia bawah utara, akhirnya kita memiliki seorang pemuda yang unggul. Sungguh beruntung, Wu Feng berkata dengan sedikit emosi bahwa Liu Yu dapat menjadi yang tertinggi, dia sangat senang untuk Liu Yu. Long Aotian mendengus dingin dan berkata, meskipun kita semua dikalahkan oleh Liu Yu, itu agak memalukan, tetapi itu bukan dorongan. Aku akan mencoba yang terbaik untuk berkultivasi dan mengalahkannya lagi. Tanpa angin, Long Aotian tidak lebih baik dari Zhu Hongning. Dia sombong, arogan, dan berpikiran sempit. Saat ini, mereka tidak enggan dan cemburu. Yang mereka inginkan adalah bagaimana mengejar Liu Yu sesegera mungkin, atau bahkan melampaui mereka. Ya, meskipun dia berada di depan kita sekarang, itu hanya sementara. Selama dia tidak menerobos Raja Wu selama 1 hari, aku akan dapat melampauinya. Tanpa angin juga penuh percaya diri. Kali ini, dia mendapat banyak manfaat dari perjalanannya ke istana suci tertinggi, dan dia masih perlu mencernanya perlahan-lahan. Dia yakin bahwa dengan mengandalkan hasil panen ini, dia pasti akan melangkah ke ranah Raja Wu dalam waktu singkat. Saat ini, Long Aotian penuh percaya diri dan berkata, Raja Wu hanyalah permulaan. Setelah menerobos Raja Wu, aku akan meninggalkan Beiming dan pergi ke daratan Tiongkok. Di sana ada surga bagi seni bela diri. Di Beiming, tidak ada cara bagiku untuk mengejar ranah kultivasi yang lebih tinggi. Petik 2. Pada saat itu, aku akan menjadi salah satunya. Setelah menerobos Raja Wu, sungguh tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kalau tidak, aku tidak akan rela mati ketika Zhou Yuan hampir habis seperti para kepala negara dari negara lain. Wu Feng menatap Long Aotian sambil tersenyum dan berkata bahwa dia tidak begitu menghormati para kepala negara. Menurut pendapat mereka, para kepala negara hanyalah pengecut yang tidak berani meninggalkan Beiming untuk mengejar seni bela diri tingkat tinggi. Sudah menjadi karakterku untuk menyendiri. Jika kamu benar-benar ingin pergi, mari kita bertemu di daratan Tiongkok dan minum. Long Aotian menolak secara langsung, lalu pergi begitu saja. Wu Feng tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Meskipun Long Aotian telah meletakkan beban raja pertama, karakternya sulit diubah dalam waktu singkat. Ah, Liu Yu dalam bahaya kali ini. Pada saat itu, pasti ada orang kuat dari Raja Wu untuk merebut warisannya. Satu sisi Tian Yu Yang bersemangat, tetapi beberapa cemas berkata, itu belum tentu benar. Saya khawatir kekuatan Liu Yu saat ini, saya khawatir, tidak setara dengannya. Satu-satunya yang mengancam Liu Yu adalah kepala negara kita Yue, dan 3 kepala negara Qin dan negara Z. Wu Feng berkata kepada Tuan Tianyu. Tetapi Liu tidak perlu khawatir tentang bahaya. Liu Xiuyu tidak tahu bagaimana menghadapi bahaya. Pangeran Tianyu mengangguk, tetapi Putri Jing berkata, saya khawatir, mereka akan menyerang Liu Yu bersama-sama. Selain itu, penguasa Yue, penguasa Qin, dan bahkan pemimpin Yue, saya khawatir, sudah datang. Krisis Liu Yu tidak kecil. Petik 2. Saya percaya bahwa dia dapat menciptakan keajaiban lagi. Dia telah menciptakan cukup banyak keajaiban, dan saya yakin kali ini tidak terkecuali. Wu Feng memiliki kepercayaan buta pada Liu Yu. Pangeran Tianyu dan Putri Jing juga mengangguk. Mereka juga berharap dapat melihat keajaiban Liu Yu lagi. Baiklah, mari kita tinggal di sini dan menunggu Liu Yu. Mungkin kita bisa melihat perang besar.
Saya tidak tahu Raja Wu mana yang akan menjadi yang pertama datang dan menjadi batu loncatan Liu Yu. Wu Feng berkata sambil tersenyum. Tianyu Gongzi saling memandang sambil tersenyum dan menunggu dalam diam. Tidak sedikit orang yang memiliki ide yang sama dengan mereka. Mereka juga tinggal di sini, menunggu Liu Yu keluar. Istana suci tertinggi, di Istana Pedang Surgawi. Setelah boneka setengah baya Yao Tang melewati Liu Yu, dia juga tampak serius dan berkata kepada Liu Yu, selanjutnya, kamu harus membuat keputusan yang dapat menentukan pencapaianmu seumur hidup. Liu Yu tampak serius dan penuh perhatian. Boneka setengah baya itu berkata, Istana Tianjian, sebagai istana atas nama pedang, memiliki teknik pedang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, telah diklasifikasikan menjadi 12 urat. Kamu hanya dapat memilih satu di antaranya. Aku tidak tahu urat kendo mana yang lebih kuat, aku akan memilih yang mana. Liu Yu hampir tidak memikirkannya dan menjawab bahwa, menurutnya, jika kamu ingin berlatih, kamu harus berlatih yang terkuat, seperti yang dia putuskan untuk membuka dunia kecil di awal. Lebih banyak lebih baik. Boneka setengah baya itu awalnya tertegun, lalu mengangguk dan berkata, teknik pedang 12 denyut diwariskan dalam satu garis, dan masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Namun, jika kamu ingin mengatakan yang terkuat, kamu memiliki ilmu pedang terkuat. Hanya saja banyak orang memilih untuk berlatih, tetapi hanya ada satu orang yang berhasil. Oh, siapa itu? Liu Yu mengira tidak ada seorang pun yang pernah berhasil. Tanpa diduga, seseorang telah mempraktikkannya. Tiba-tiba, dia memiliki sedikit kepercayaan diri. Dia merasa bahwa orang lain bisa, tetapi mengapa dia tidak bisa? Boneka setengah baya itu berkata dengan penuh hormat, dia adalah guru suci dari Istana Suci Tertinggi. Dia juga pendiri teknik pedang ini. Dia juga salah satu dari 12 urat Istana Tianjian, yang mengandalkan satu teknik pedang dan membentuk uratnya sendiri. Hah, Liu Yu langsung tersedak. Dari keberadaan Istana Suci Tertinggi, Liu Yu dengan jelas menyadari betapa kuatnya Istana Suci Tertinggi itu. Sebagai pendiri Istana Suci Tertinggi dan orang terkuat di Istana Suci Tertinggi, Liu Yu tidak perlu memikirkannya. Mereka semua tahu betapa kuatnya Wuji Tertinggi. Nak, jika kamu benar-benar dapat berlatih teknik pedang ini, maka kamu akan memiliki hak warisan Istana Suci Tertinggi, bukan hanya penguasa Istana Tianjian. Namun, saya menyarankan kamu untuk menyerah. Adalah baik untuk menjadi ambisius. Namun, jika kamu memilih teknik pedang itu, kamu tidak akan menjadi ambisius atau agresif, tetapi kamu akan berada di luar kemampuanmu. Boneka setengah baya itu masih sangat optimis tentang Liu Yu, karena Liu Yu memiliki hati yang kuat, yang berbeda dari Liu Yu. Hati Liu Yu benar-benar terguncang oleh nasihat boneka setengah baya itu. Namun, hati Liu Yu tidak mau menyerah. Teknik pedang yang dapat ditinggalkan oleh Maha Guru pasti luar biasa. Setelah memikirkannya, Liu Yu bertanya, Tuan, apa nama teknik pedang itu? Rahasia tiga kehidupan dan semua hal. Boneka setengah baya itu hampir tidak berpikir melalui otaknya, lalu memberikan jawaban kepada Liu Yu. Rahasia tiga kehidupan dan semua hal. Membaca nama ini, Liu Yu dalam hatinya tidak dapat menahan diri untuk menggigil, memiliki semacam perasaan yang familiar. Tampaknya ada suara di hatiku yang mengingatkanku bahwa aku harus memilih ini, jika tidak, aku akan menyesali seluruh hidupku. Di satu sisi, ada banyak latihan sulit yang membuatku ingin menyerah secara langsung. Namun, suara dalam pikiranku membuatku memiliki perasaan yang kuat. Jika aku benar-benar melepaskan keterampilan ini, aku akan menyesalinya seumur hidup. Setelah memberi Liu Yu waktu yang lama untuk berpikir, boneka setengah baya itu bertanya, ada apa? Apakah kamu telah memutuskan untuk menyerah? Jika kamu memutuskan untuk menyerah, aku akan memperkenalkanmu pada 11 teknik pedang denyut nadi lainnya. Guru, aku telah memutuskan untuk memilih formula ini untuk semua hal. Liu Yu menatap boneka setengah baya itu dengan tegas dan berkata, apa? Boneka setengah baya itu sangat terkejut. Dia sudah menjelaskan betapa sulitnya berlatih teknik pedang itu. Tanpa diduga, Liu Yu masih memilih teknik pedang ini. Liu Yu mengangguk, matanya berkata dengan tegas, Tuan, saya telah memutuskan untuk memilih teknik pedang ini. Bagaimanapun, itu tidak akan berubah. Kamu tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Wajah boneka setengah baya itu membenci besi tetapi tidak baja, yang membuat Liu Yu merasa bersalah. Namun,
Liu Yu merasa bahwa prajurit itu harus mengikuti kata hatinya. Ketika dia mendengar nama formula itu, dia merasa begitu kuat di dalam hatinya sehingga dia tidak ingin menyesalinya di masa depan. Meskipun boneka setengah baya itu ingin membujuk lagi, dia tahu bahwa orang-orang seperti Liu Yu tidak akan dengan mudah membuat keputusan tertentu dan tidak akan dengan mudah menarik kembali kata-katanya. Namun, boneka setengah baya itu berkata, "Ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke tempat di mana warisan diterima. Namun, apakah kamu bisa mendapatkan warisan itu tergantung pada dirimu sendiri." "Oh, apakah ada ujian lain?" Liu Yu bertanya dengan aneh. Adapun pemurni batu setengah baya, dia berkata, dia tidak ingin mewariskan batu itu. Di sela-sela pembicaraan, Liu Yu telah membawa sepotong batu warisan. Batu warisan ini berwarna-warni dan bersinar dari waktu ke waktu, sehingga orang dapat melihat yang luar biasa dalam sekejap. Meskipun Liu Yu tidak sabar untuk mendapatkan warisan itu, dia masih menahan dorongan hatinya dan bertanya, "Tuan, apa yang harus saya lakukan?" "Letakkan saja tangan saya di atasnya." "Ya, jika Anda tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada orang setengah baya, itu berarti bahwa jika Anda tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikannya kepada orang setengah baya, Anda akan dapat menyampaikannya." Liu Yu mengangguk, tetapi dia merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya. Dia bertanya, ini bukan untuk menentukan apakah itu dapat diwariskan dengan mengukur tingkat bakat. Boneka setengah baya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ide Tuan Suci dan orang tuanya, itulah yang dapat ditebak oleh boneka kecil saya, tetapi prasyaratnya seharusnya bukan bakat, jadi Anda masih memiliki sedikit harapan." "Saya harap begitu." Liu Yu mengangguk dan tangannya perlahan terulur ke batu warisan. Setelah Liu Yu menyentuh batu itu, tidak ada perubahan khusus. Di dalam hati Liu Yu, tidak ada jalan rahasia. Apakah firasatku salah, dan aku tidak bisa mendapatkan warisan ini? Hati Liu Yu tidak bisa menahan keraguan, tetapi melihat batu warisan itu seperti biasa berwarna 7 warna. "Wah, sepertinya kau tidak ada hubungannya dengan warisan ini. Lebih baik kau memilih ilmu pedang lain bersamaku." Boneka setengah baya itu berkata sambil tersenyum bahwa, menurut pendapatnya, kegagalan Liu Yu untuk mendapatkan warisan ini adalah hasil terbaik. Liu Yu menatap boneka setengah baya itu dan berkata, "Tuan, aku." Sebelum kata-kata itu selesai, tiba-tiba, cahaya warna-warni dari batu warisan itu muncul, dan dengan kuat menyerap tangannya. Kemudian, Liu Yu merasakan informasi yang luar biasa itu datang ke arahnya. Luasnya informasi ini membuat kepala Liu Yu membengkak. Dia tidak berani ceroboh. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menerima kepercayaan ini. Setelah seharian penuh dan semalam, pesan itu akhirnya diterima oleh Liu Yu. Ketika Liu Yu membuka matanya, dia melihat bahwa boneka setengah baya itu tertegun. Liu Yu adalah Leng, memanggil dengan cara, "Tetua, bagaimana denganmu?" Boneka setengah baya itu kembali normal, dan kemudian berkata, "Mungkin kamu benar. Kamu benar-benar cocok untuk warisan ini." "Baiklah, Tuan, sejujurnya, aku tidak yakin apakah aku cocok untuk warisan ini, karena aku tidak dapat memahami informasi apapun." Liu Yu berkata dengan senyum pahit. Dia jelas merasa ada sesuatu dalam pikirannya, tetapi dia tidak dapat merasakannya. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Ketika kamu berhasil menembus Raja Wu, kamu akan mampu memecahkan segel dan mengetahui kultivasi tingkat pertama. Jangan khawatir, mungkin kamu akan menjadi orang terakhir yang mempraktikkan keterampilan ini. Jadi, menurutku kamu adalah yang paling cocok. Boneka setengah baya itu juga berkata dengan aneh. Liu Yu tertegun dan bertanya dengan aneh, "Tuan, apa maksudmu?" "Kamu lihat." Boneka setengah baya itu menunjuk ke batu pusaka berwarna-warni dan berkata. Liu Yu melihatnya dan terkejut dan bertanya, "Apa yang terjadi? Bagaimana batu pusaka berwarna-warni ini menjadi batu biasa?" Selama ini, mereka yang datang ke sini untuk mendapatkan warisan tidak pernah mendapatkan warisan yang lengkap. Yang paling bisa mereka dapatkan hanya 3 atau 2 lapisan. Oleh karena itu, pengaruhnya terhadap batu pusaka itu kecil, tetapi kamu telah menyerap semua informasi dari batu pusaka itu, yang secara alami menjadi sama dengan batu sampah. Kata boneka setengah baya itu. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk meminta maaf dan berkata, "Maaf, Tuan. Aku telah merusak warisan Istana Pedang Surgawi. Bagaimana mungkin, kamu bisa mendapatkan pengakuan warisan seperti itu, yang menunjukkan bahwa kamu benar-benar cocok untuk berkultivasi. Sebaliknya,
Aku harap kamu dapat meneruskannya, daripada menaruhnya di sini untuk menjadi bau dan berjamur. Boneka setengah baya itu berkata dengan senyum tipis, dan tidak ada penyesalan di wajahnya. Liu Yu dengan tegas mengangguk dan berkata, Tuan, jangan khawatir, aku akan meneruskannya. Bagus, aku menantikan hari itu. Ini adalah token Istana Tianjian. Kamu harus menjaganya dengan baik. Ini turun dalam satu garis terus-menerus dan tidak boleh hilang. Boneka setengah baya itu mengangguk dengan gembira, lalu mengeluarkan token dan menyerahkannya kepada Liu Yu. Ya, Tuan. Liu Yu mengambil token itu dan mengamatinya dengan saksama. Ia menemukan bahwa tidak ada yang istimewa kecuali bahannya yang tampak istimewa, yang membuatnya sulit untuk merusak token itu. Oleh karena itu, ia tidak terlalu mempedulikannya. Sebagai tanggapan, boneka setengah baya itu mengingatkan, ini adalah harta karun. Jika kau kehilangannya, itu adalah kerugian besar. Oh, Liu Yu tertegun. Boneka setengah baya itu berkata, apakah kau ingat bahwa istana tertinggiku memiliki 9 urat? Namun, sebagai pemilik istana suci tertinggi, bagaimana mungkin tidak ada pewaris? Liu Yu berpikir, ya, dikatakan bahwa yang tertinggi telah jatuh. Secara alami, akan ada pewaris. Tidak mungkin membiarkan lokasi istana tertinggi kosong. Melihat reaksi Liu Yu, boneka setengah baya itu berkata, jabatan penguasa istana suci tertinggi dipilih dari 8 penguasa istana. Dapat dikatakan bahwa warisan terakhir dari 8 istana adalah milik cabang keluarga penguasa. Tuan adalah seorang lelaki tua. Ia memiliki kekuatan besar dan dapat melakukan hampir segalanya. Ia ahli dalam ilmu sihir, alkimia, dan pemurnian senjata. Hampir tidak ada seorang pun yang dapat melampauinya. Boneka setengah baya itu berkata dengan kagum. Liu Yu mengangguk, tetapi ia tidak mempercayainya. Sebaliknya, ia bertanya, bagaimana Tuan bisa jatuh? Sambil menggelengkan kepalanya, boneka setengah baya itu menjawab, saya tidak tahu. Tidak seorang pun di seluruh daratan Tiongkok yang tahu. Ingatan kita tentang masa itu tampaknya telah terputus. Tidak ada petunjuk sama sekali. Apa, semua orang di seluruh benua telah dicegat dari ingatan mereka, dan mereka tidak tahu penyebab kematian Tuan. Liu Yu menarik napas dingin. Betapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk mencapai ini. Bahkan jika itu adalah dewa bela diri, saya khawatir, itu mungkin tidak dapat melakukan ini. Boneka setengah baya itu berkata, sebenarnya, kita tidak tahu apakah Tuan sudah mati atau masih hidup. Hanya saja Tuan belum muncul selama bertahun-tahun, jadi, kami berspekulasi bahwa dia telah jatuh. Liu Yu mengangguk, tetapi hatinya sangat rumit. Dia punya firasat bahwa orang yang membuat seluruh daratan Tiongkok kehilangan ingatan seharusnya adalah guru suci dari istana suci tertinggi, dan saya khawatir guru suci itu benar-benar telah meninggal. Namun, ini bukan sekarang yang dapat dia jelajahi, tahu, tidak ada peran, kekuatannya terlalu lemah. Namun, ada pertanyaan yang belum ditanyakan Liu Yu. Pada saat ini, Liu Yu berencana untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya. Oleh karena itu, Liu Yu bertanya, Tuan, mengapa istana suci tertinggi tidak mengizinkan orang-orang dari Tiongkok daratan untuk menerima warisan? Dengan bakat orang-orang di Tiongkok daratan itu, jika Anda mau, saya khawatir kita sudah menemukan pewarisnya sejak lama. Liu Yu memikirkan pertanyaan ini untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya. Saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dan bertanya kepada orang-orang di istana suci tertinggi untuk mendapatkan jawabannya. Boneka setengah baya itu berkata sambil tersenyum, karena Anda berasal dari dunia bawah utara, dan Anda termasuk keturunan istana suci tertinggi. Jika Anda adalah orang dari istana suci tertinggi, Anda secara alami akan memiliki kesempatan untuk mewarisi. Namun, kami telah membuat perjanjian dengan kekuatan lain. Oleh karena itu, yang benar-benar kuat tidak akan datang ke tanah Ming Utara. Apakah mereka benar-benar menepati janji mereka satu persatu? Tidak ingin diwariskan oleh yang tertinggi. Liu Yu tidak mempercayainya. Boneka setengah baya itu berkata dengan percaya diri, meskipun istana suci tertinggiku telah menurun, ada beberapa cara untuk menghadapi dewa bela diri. Terlebih lagi, yang terkuat di daratan Tiongkok hanyalah seorang santo bela diri. Beraninya kau menantang istana suci tertinggiku. Liu Yu tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatu harus didasarkan pada kekuatan. Jika tidak ada kekuatan, tidak akan ada keadilan. Jika ada kekuatan,
keadilan dapat ditemukan bahkan jika itu tidak adil. Sambil tersenyum, boneka setengah baya itu berkata sambil tersenyum, sebenarnya, kita sangat berbahaya antara tanah Beiming dan tanah Sensu. Itu sama saja apakah kita keluar atau masuk. Prajurit tingkat tinggi tidak akan datang karena sumpah mereka, dan yang tingkat rendah tidak akan datang. Secara alami, praktisi seni bela diri yang datang ke tanah Beiming sangat miskin. Dia mengangguk. Ketika rumahnya dirampok, dia tahu betapa sulitnya untuk datang ke sini melalui ingatan roh Wuzun. Namun, kemudian, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, dalam hal ini, mengapa iblis bisa masuk, dan kamu tidak menghentikan mereka? Manusia dan iblis. Boneka setengah baya itu tampak rumit, dan kemudian menjawab, situasi manusia dan iblis sangat buruk saat ini, dan istana suci tertinggi kita kebetulan adalah pihak yang setuju untuk menerima manusia dan iblis. Oleh karena itu, kita memiliki hubungan yang baik dengan manusia dan iblis, dan tentu saja kita setuju untuk membiarkan mereka datang. Namun, Liu Yu tidak menyangka bahwa ada hubungan seperti itu di antara mereka. Tidak heran Murong Sue, bahkan jika dia bersembunyi di dunia bawah utara, tidak ingin dapat menghindari pelacakan. Jelas, dia tahu alasannya. Karena kamu telah menjadi putra istana suci tertinggiku, kamu ditakdirkan untuk pergi ke daratan Tiongkok. Dunia Beiming terlalu sempit. Selain itu, cara terbaik untuk memulihkan vitalitas Beiming adalah dengan merebut Qi Beiming. Boneka setengah baya itu berkata kepada Liu Yu. Liu Yu mengangguk. Dia tidak membutuhkan boneka setengah baya itu untuk mengatakan bahwa bahkan untuk menemukan Murong Sue, dia akan pergi ke daratan Tiongkok. Setelah itu, dia merasa terlalu sulit baginya. Untuk lebih meningkatkan kekuatannya, boneka setengah baya itu mengangguk dan melanjutkan, ketika kamu berjalan di daratan Tiongkok, kamu harus ingat bahwa ada dua jenis kekuatan yang kuat. Yang pertama adalah pengaruh yang dibawa oleh orang kuat, dan yang lainnya adalah sekte yang diwariskan dari generasi ke generasi dan makmur. Menurutmu mana yang lebih kuat dan menakutkan? Setelah memikirkannya sebentar, Liu Yu menjawab, itu seharusnya kekuatan yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Bagaimanapun, lebih sulit untuk mempertahankan kekuatan dan mewarisinya dari generasi ke generasi. Ya, itu tergantung pada kekuatan dahsyat dari orang kuat. Kekuatannya hanya sementara. Begitu orang kuat itu mati, semuanya akan kosong. Sebaliknya, kekuatan yang dapat diwariskan benar-benar mendalam. Bahkan jika hanya satu orang yang hancur, kita harus berhati-hati. Boneka setengah baya itu dengan sungguh-sungguh mengingatkan kita. Namun, setelah melihat ekspresi tidak percaya Liu Yu, boneka setengah baya itu mengeluarkan pedang panjang dan berkata, sama seperti pedangku, itu adalah pukulan backhand yang ditinggalkan oleh seorang santo bela diri. Ketika aku bebas, aku bisa membunuhnya dengan pedang. Ho, Liu Yu menghirup udara dingin, yang benar-benar menakjubkan. Mata Liu Yu ingin menatap pedang itu, dan hatinya penuh dengan keinginan. Jika dia mendapatkan pedang itu, tidak ada saingan di bawah santo bela diri. Ini adalah kisah dari dalam. Dapat dikatakan bahwa tidak ada kekuatan klan di seluruh daratan Tiongkok. Informasi dari dalam bisa lebih kuat dari kita. Oleh karena itu, ketika kamu mengalami di daratan Tiongkok, kamu harus berhati-hati terhadap kekuatan kuno itu. Boneka setengah baya itu mengingatkan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Liu Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Itu adalah masalah yang sangat penting bagi hidupnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pedang itu. Boneka setengah baya itu berkata, "Nak, jangan lihat benda-benda ini. Aku tidak bisa memberikannya kepadamu untuk saat ini. Jika aku memberikannya kepadamu, itu tidak baik, hanya buruk." Liu Yu mengangguk. Secara alami, dia memahami kebenaran ini. Tetapi ketika dia melihat bayi yang begitu baik, dia tidak bisa tidak memikirkannya. Nak, elang muda itu akan terbang pada akhirnya. Karena kamu telah menerima warisan, sekarang saatnya untuk pergi. Aku harap kamu dapat meninggalkan Beihai sesegera mungkin dan pergi ke dunia yang lebih luas di daratan Tiongkok. Di sini terlalu sempit, tidak baik bagimu untuk tinggal terlalu lama. Boneka setengah baya itu berkata, dan siap untuk mengusir orang. Liu Yu berkata, "Tuan, tetapi yakinlah bahwa aku akan menerobos Raja Wu sesegera mungkin dan kemudian pergi ke daratan Cina." Baiklah, ketika aku berharap untuk bertemu denganmu lagi, kamu sudah menjadi orang kuat teratas di daratan Cina. Boneka setengah baya itu berkata, dengan lambaian tangannya, tubuh Liu Yu pergi tanpa terkendali,
meninggalkan istana Tianjian dan menuju istana suci tertinggi. Nak, ketika kamu sampai di daratan Cina, jangan lupa untuk kehilangan gelar istana suci tertinggiku, atau... Melihat bahwa Liu Yu hendak meninggalkan istana Tianjian, boneka setengah baya itu berkata lagi. Liu Yu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan. Aku tidak akan jatuh ke dalam nama istana suci tertinggi. Aku harap begitu." Boneka setengah baya itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang.